Ingin membuka usaha di daerah sepi? Mau tahu peluang usaha apa saja yang cocok di daerah sepi? Tonton terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Siapa bilang usaha di daerah sepi tidak menguntungkan? Ternyata banyak bisnis-bisnis mulai dari rumahan sampai yang skala besar seperti pabrik di pedesaan yang meraup banyak keuntungan. Zaman sekarang semakin canggih. Meski Anda berjualan di daerah sepi, bukan berarti jualan Anda bakal sepi pembeli. Dengan memanfaatkan media sosial, Anda bisa menjangkau banyak konsumen secara mudah dan murah. Gunakan berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hingga TikTok. Dengan cara itu, lokasi bisnis sepi bukan lagi perkara yang harus ditakutkan. Kecuali Anda bisnis warung makan atau bisnis pusat oleh-oleh yang memang memerlukan keramaian. Lalu, peluang usaha apa saja yang cocok di daerah sepi? Berikut ini adalah peluang usaha di daerah sepi yang telah dirangkum khusus untuk Anda penonton setia channel Belajar Berbisnis. Peluang usaha di daerah sepi yang pertama ialah usaha peternakan. Usaha peternakan cocok menjadi salah satu usaha di daerah sepi karena umumnya peternakan memang membutuhkan tempat luas yang jauh dari pemukiman penduduk. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa bau dari kotoran hewan ternak ini cukup mengganggu, apalagi jumlahnya banyak. Misalnya dalam video tentang cara membuka usaha yang petelur modal kecil, dijelaskan bahwa kebersihan kandang merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Jika Anda memelihara 20 ekor ayam, mungkin tidak terlalu merepotkan, tetapi jika Anda memelihara 2000 ekor, tentu lain lagi ceritanya. Usaha peternakan termasuk usaha yang menjanjikan karena kebutuhan pangan yang terus menanjak akibat pertumbuhan penduduk. Entah itu Anda beternak ayam, bebek, kambing, sapi, bahkan unta. Produk peternakan seperti telur, daging, dan susu sudah jelas akan menjadi produk andalan Anda. Selain itu, jika Anda punya peternakan yang luasnya misalkan 1 hektar, dan di dalamnya ada ternak ayam, kambing, dan sapi, bisa juga dibuka untuk kunjungan wisata edukasi. Misalnya peternakan Anda menjadi tujuan wisata edukasi anak sekolah, atau dibuka juga untuk tempat penelitian anak-anak kuliah jurusan peternakan. Selain menambah pendapatan dari tiket masuk, Anda juga bisa mempromosikan peternakan Anda. Nah, jika Anda memiliki peternakan, selain dua usaha yang sangat menguntungkan tadi, ada satu jenis lagi usaha yang berhubungan dengan hewan ternak. Misalnya Anda beternak kambing. Kotorannya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk yang kemudian bisa dijual. Namun sebelum dipasarkan, kotoran hewan harus terlebih dahulu diolah dan difermentasi. Lalu kotoran hewan yang sudah menjadi pupuk bisa langsung dikemas sebelum dijual. Untuk harganya sendiri memang bervariasi sesuai daerah. Tetapi di daerah saya sendiri, untuk satu karung pupuk organik ini dihargai senilai Rp10.000. Biasanya para petani sayuran organik sangat membutuhkannya sebagai pupuk alami. Peluang usaha di daerah sepi yang berikutnya ialah bertani sayuran atau buah organik. Saat ini tanaman organik sangat digandrungi banyak orang karena dinilai lebih sehat untuk dikonsumsi dan tidak terkontaminasi zat kimia. Apalagi jika kita lihat di supermarket, harga sayuran atau buah organik cenderung lebih mahal. Pertanian organik ini sangat cocok di daerah yang sepi, mengingat jauh dari polusi, tanahnya subur, dan bisa terawat dengan baik. Dengan kualitas yang bagus, pastinya Anda akan dipercaya sebagai supplier untuk berbagai toko organik dan supermarket. Selain mendapatkan penghasilan dari penjualan hasil tani, usaha satu ini pun punya peluang untuk dijadikan tempat wisata edukasi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak sekarang ini minat menjadi petaninya sudah sangat berkurang. Dengan membuka lahan pertanian sebagai tempat wisata edukasi, diharapkan anak-anak akan tumbuh keinginannya untuk menjadi petani-petani harapan bangsa. Untuk menambah wawasan dan motivasi menjadi petani, bahwa menjadi petani itu tidak seburuk perkiraan, silakan Anda tonton video berikut ini. Dari video tersebut, diketahui ternyata omset yang dihasilkan yaitu 15 jutaan per hari dari lahan 26 hektar. Selain itu, sayuran yang busuk masih bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk kompos. Pupuk kompos sendiri sangat berguna bagi para petani atau orang yang senang bercocok tanam, baik itu menanam sayuran atau tanaman hias. Harganya pun cukup lumayan, kisaran Rp25.000 per karungnya. Peluang usaha di daerah sepi yang berikutnya ialah usaha tanaman hias. Usaha tanaman hias juga cocok sebagai inspirasi usaha di daerah sepi, karena saat ini transaksi jual beli usaha satu ini kebanyakan dilakukan lewat telepon atau internet. Kalau ada pesanan, baru tanaman hias ini diantarkan ke pemesan. Selain itu, Anda juga bisa membuka bisnis pembibitan tanaman hias, menjual bunga potong, jasa karangan bunga, atau usaha sewa tanaman hias untuk acara tertentu atau di perkantoran. Bisa juga beberapa usaha tadi digabung tergantung bagaimana perkembangan usaha Anda nantinya. Tak ada salahnya bagi Anda untuk mencoba bisnis yang memiliki prospek yang sangat bagus untuk jangka panjang. Ya, salah satunya usaha tanaman hias ini. Anda bisa memilih bunga apa yang paling digemari, misalnya bunga matahari, anggrek, kamboja, mawar, melati, semuanya indah. Selain bunga juga ada kaktus mini, sukulen, tanaman hias seperti lidah mertua, dan lain-lain.
Peluang usaha di daerah sepi yang berikutnya ialah budidaya ikan. Budidaya ikan air tawar ternyata mampu memberikan pemasukan yang bisa dibilang cukup besar. Ikan seperti grass carp, nila, mujair, bawal, gurami, hingga lele biasanya menjadi pilihan. Pasarnya sendiri mulai dari pembeli umum untuk konsumsi pribadi, bibit untuk budidaya rumahan, kolam pemancingan, rumah makan, hingga dari instansi untuk keperluan penelitian. Selain itu, menjual produk olahan ikan pun bisa menjadi salah satu peluang usaha dari budidaya ikan ini. Olahan seperti ikan asap dan abon ikan ternyata punya pangsa pasar yang cukup baik. Bisnis budidaya ikan air tawar ini pun semakin lama semakin berkembang, karena jika dilihat, sekarang ini perkembangan bisnis kuliner pun semakin bertambah besar. Hal ini mempengaruhi permintaan akan pasokan ikan yang semakin meningkat pula. Peluang usaha di daerah sepi yang berikutnya ialah pabrik tahu. Di Indonesia, tahu sangat populer dan digemari oleh setiap lapisan masyarakat. Tahu sering dikonsumsi sehari-hari karena harganya yang tergolong murah. Selain diolah menjadi tahu goreng, sekarang ini tahu juga banyak dibuat menjadi beragam jenis aneka cemilan seperti tahu susu, gehu, kerupuk tahu, dan tak lupa tahu bulat digoreng dadakan. Mengingat betapa tingginya permintaan akan salah satu olahan kedelai ini, banyak juga yang tertarik untuk mendirikan industri tahu. Usaha ini memang dibilang stabil dan tidak ada matinya, meski persaingannya sangat ketat, seketat pengeluaran di akhir bulan. Yang menjadikan usaha tahu ini sangat cocok di daerah sepi dan jauh dari pemukiman warga ialah karena salah satu permasalahannya adalah bau yang menyengat dari limbah sisa pengolahannya. Namun demikian, limbah sisa pengolahan ini pun ternyata masih bisa dimanfaatkan, khususnya dimanfaatkan untuk pakan ikan organik. Selain mendapatkan tambahan penghasilan dengan bekerja sama dengan para peternak ikan, Anda juga tidak perlu pusing lagi membuang limbah ampas tahu sisa hasil produksi industri. Peluang usaha di daerah sepi yang terakhir ialah pemotongan kayu. Bagi sebagian orang, mungkin akan meremehkan para pengusaha kayu yang kebanyakan di desa. Terlihat berat dan membutuhkan tenaga ekstra saat mengolahnya. Namun kalau kita perhatikan lebih detail lagi, nyatanya hampir semua pengusaha kayu bisa mendapatkan keuntungan yang cukup menggiurkan dari bahan yang satu ini. Salah satu jenis usaha di bidang perkayuan dan sangat cocok di daerah sepi adalah usaha pemotongan kayu atau penggergajian kayu. Salah satu alasan kenapa usaha ini cocok di daerah sepi adalah suara yang dihasilkan dari industri ini bisa dikatakan mengganggu. Selain suara, serbuk kayu yang berterbangan juga perlu kita hindari agar tidak terhirup. Usaha penggergajian kayu ini ternyata bisa menghasilkan omset hingga ratusan juta. Salah satu contoh dilansir dari www.winong.desa.id, seorang pengusaha penggergajian kayu yaitu Wiji Wiono bahkan mampu meraup omset hingga 250 juta rupiah. Selain untuk bahan bangunan, usaha ini juga biasanya menerima pemotongan untuk bahan mebel dan ukir. Setelah mengetahui beberapa jenis usaha yang cocok di daerah sepi, kira-kira apakah masih ada usaha lainnya yang cocok di daerah sepi? Coba tuliskan di kolom komentar. Setiap usaha memang memiliki hambatan masing-masing, apalagi jika Anda berniat membuka usaha di daerah sepi. Namun jangan sampai hal itu menghalangi niat Anda tersebut. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Apalagi sekarang ini maraknya penggunaan media sosial begitu masif. Ini bisa Anda manfaatkan untuk mempromosikan usaha Anda. Jadi meski dibuka di daerah sepi, bukan berarti harus sepi orderan juga. Asalkan Anda bisa membuat strategi pemasaran yang tepat, dijamin usaha Anda akan ramai meski dibuka di daerah sepi. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silahkan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silahkan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini.
Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.